Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang baik hati, yang soleh-solehah, yang Pak Eko sayangi. Ya, kali ini jumpa lagi dengan Pak Eko di pembelajaran Al-Islam. Ya, sebelumnya silahkan anak-anak amati gambar yang ada di video ini. Gimana anak-anak? Laper gak lihat gambar ini? Enak-enak banget ya. Ini ada sate, ada ikan bakar, ada udang, ada komplit lah. Kira-kira Pak Eko mau bahas apa ini? Kok makanan-makanan Pak Eko? Ada yang tahu? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Cara masak? Bukan ya anak-anak, ada yang tahu? Kita akan belajar apa? Coba tebak. Iya betul, pada bab 9 kali ini di pelajaran Al-Islam kita akan membahas berkaitan dengan halal dan thayyib. Jadi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Nah, gimana sih? Apa sih maksudnya halal? Apa sih maksudnya thayyib itu? Baik, simak penjelasan Pak Eko ya anak-anak. Baik, sambil mendengarkan penjelasan yang Pak Eko berikan, anak-anak boleh menyiapkan buku paket Al-Islamnya. Kita bahas di halaman 136. Kita mulai dari pengertian makanan yang halal dan thayyib. Jadi menurut bahasa, halal itu berasal dari kata hil, artinya terlepas, terbebas. Sedangkan menurut istilah, halal adalah sesuatu yang terbebas, terlepas, dibolehkan untuk diperlakukan. Sedangkan lawan dari halal yaitu haram. Jelas ya. Sedangkan thayyib artinya baik, berkualitas dan bermanfaat. Nah, jadi makanan dan minuman yang halal dan thayyib adalah semua jenis makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Itu ya pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Nah, kemudian dalilnya ini Pak Eko sampaikan, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan kita memerintahkan untuk makan yang halal dan yang baik. Nah, ini salah satunya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, anak-anak bisa baca ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, hendaklah makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tuh ada perintahnya kan, makanlah yang halal lagi baik, yang thayyib tadi, apa-apa yang ada di dalam bumi. Ini dalilnya ya anak-anak. Berikutnya kita bahas berkaitan dengan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Tapi yang kita bahas terlebih dahulu adalah ketentuan makanan itu halal. Nah, yang thayyib nanti. Yang halal itu seperti apa sih Pak Eko? Yang pertama, berdasarkan zatnya, halal menurut zatnya, yaitu makanan dan minuman tersebut oleh syariat Islam dibolehkan untuk dikonsumsi. Contohnya nasi, daging sapi, ayam, kambing, unta, sayur, semua jenis minuman yang berasal dari air sumur, air kelapa, air hujan dan lain sebagainya. Itu halal menurut zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Maksudnya halal karena cara memperolehnya itu ya, makanan dan minuman tersebut diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Misalnya apa Pak Eko? Misalnya dengan cara bekerja dan berdagang secara jujur. Itu kan cara memperolehnya benar. Makanan dan minuman yang halal akan berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya dengan cara korupsi, aslinya makanannya dan minumnya halal tapi menjadi haram karena caranya salah.
korupsi, hasil dari mencuri, menipu, merampok, ya kan, hasil riba dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal karena cara memprosesnya. Maksudnya, apabila makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus melalui proses pengolahan, maka harus dipastikan bahwa alat yang digunakan untuk mengolah adalah alat yang halal. Apabila zatnya halal, cara memperolehnya halal, tetapi cara memprosesnya tidak halal, misalnya menggorengnya pada wajan bekas makanan haram dan akhirnya tercampur dengan yang haram, maka makanan yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram. Itulah yang dimaksud dengan proses pengolahannya itu juga harus benar-benar diperhatikan ya anak-anak. Jadi anak-anak harus paham bagaimana yang halal itu, harus memenuhi ketentuan tadi. Halal menurut zatnya, halal karena cara memperolehnya, dan halal karena cara memprosesnya. Berikutnya Pak Eko bahas ketentuan makanan dan minuman yang thayyib. Kalau tadi kan makanan dan minuman yang halal, itu apa ketentuannya? Nah sekarang ketentuan makanan dan minuman yang thayyib. Yang pertama, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan. Misalnya makanan tersebut tidak mengandung kolesterol yang tinggi sehingga memicu timbulnya berbagai penyakit. Nah ini kalau berlebihan tidak boleh ya anak-anak. Nah, misalnya berlebihan kolesterol nanti menimbulkan penyakit. Tentuan yang kedua adalah bergizi tinggi. Nah ini sudah Pak Eko contohkan, itu anak-anak bisa baca. Makanan yang mengandung gizi tinggi itu diantaranya ada ikan ya anak-anak ya, tuh dibaca. Ikan itu sumber protein yang baik, sumber mineral, sumber vitamin ya kan, penyedia lemak baik bagi tubuh. Ini kan ikan itu bergizi tinggi, murah dan enak, jadi anak-anak harus suka makan ikan ya, perbanyaklah makan ikan baik ini. Ketentuan yang ketiga adalah makanan yang lengkap dan berimbang. Nah, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bisa anak-anak lihat di gambar ini ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Yang terakhir ada susu, ada makanan pokok, sayur-sayur, lauk pauk, buah-buahan gitu ya. Ya kalau 5-nya susu, yang ke-6-nya juga harus halal dan thayyib. Yang keempat adalah tidak mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya. Apa contohnya Pak Eko ya? Misalnya makanan-makanan instan itu kan banyak mengandung pengawet ya kan anak. Nah pengawet itu adalah berbahaya bagi tubuh kita. Nah ini yang tidak boleh. Tuan yang kelima adalah tidak busuk atau basi. Jelas ya anak, kalau makanan yang basi atau busuk itu jelas berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ketentuan makanan yang thayyib yang terakhir adalah, ada yang tahu nggak? Nah, kalau anak-anak menyaksikan gambar yang ada di depan layar kalian ini, kira-kira ketentuan makanan yang thayyib apa? Betul, tidak boleh berlebihan. Nih lihat gambarnya itu, orang sedang makan banyak banget kan, segunung ini kan, ini berlebihan. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan berhentilah makan sebelum kenyang, karena porsinya nanti adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga laginya untuk udara. Maka dilarang berlebihan dalam makan dan minum. Nah berikutnya kita lanjut membahas tentang perbedaannya halal dan thayyib itu apa sih Pak Eko? Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Jadi halal itu berkaitan dengan syariat ajaran Islam yang harus dipatuhi dan berpengaruh terhadap rohani manusia. Ingat, terhadap rohani ya kan, jiwa manusia. Nah kalau thayyib itu berkaitan dengan manfaat bagi kesehatan atau perkembangan jasmani manusia. Nah berikutnya kita bahas manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib atau yang baik. Apa sih manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah akan semakin disayang oleh Allah dan dicap sebagai hamba yang bersyukur.
Yang kedua, akan memberikan kesehatan rohani sekaligus jasmani. Yang ketiga, makanan dan minuman halal yang dikonsumsi oleh seseorang akan berpengaruh terhadap akhlak seseorang, yaitu akan memiliki akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Yaitu akhlak yang baik, yang terpuji. Yang keempat, mendatangkan keberkahan hidup. Yang kelima, sebagai jalan agar doanya terkabul. Dan yang terakhir, nih manfaat terakhir, menghindarkan manusia dari api neraka. Masya Allah, banyak banget ya anak-anak manfaat dari makanan halal dan yang thayyib. Nah, yang terakhir Pak Eko mau menyampaikan nih, bagaimana sih cara mencari makanan yang halal dan thayyib sesuai ketentuan syariat Islam? Nah, cara yang pertama adalah memilih profesi yang dibolehkan syariat Islam. Nah, di antara profesi yang bisa kita pilih di antaranya apa aja nih? Menjadi seorang guru misalnya, penulis, dokter, perawat, atau polisi, tentara, pengusaha, hakim, petani, nelayan, dan lain sebagainya yang masih banyak ya, tentunya yang baik pekerjaannya. Yang kedua, bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Nah, cara mensyukurinya, karunia yang Allah berikan harus kita gunakan dengan cara bertanggung jawab ya anak-anak. Apabila kita bekerja dengan cara curang, menipu, maka rezeki yang diperoleh menjadi tidak halal. Yang ketiga, meminjam atau hutang. Nah, tentunya meminjam juga merupakan cara yang dibolehkan dalam Islam. Misal kalian saat di sekolah lupa tidak membawa uang saku, maka kalian boleh meminjam kepada teman. Tentunya harus mengembalikannya. Dan yang keempat adalah izin kepada orang yang punya. Saat ada makanan atau minuman yang bukan hak kita dan ingin mengkonsumsinya, maka harus meminta izin kepada yang punya terlebih dahulu sampai diizinkan loh ya. Jangan memaksa, kalau nggak boleh ngerebut loh ya. Nah, mengapa? Agar makanan atau minuman itu halal untuk kita konsumsi. Nah, itu tadi ya anak-anak penjelasan Pak Eko berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan yang thayyib. Jadi pesan Pak Eko, makanlah yang baik dan yang halal. Jangan hanya yang halal, tapi juga yang thayyib, halal dan baik gitu ya. Nah, kalau anak-anak terlalu kurang paham dengan penjelasan yang Pak Eko berikan, misal terlalu cepat, nanti anak-anak bisa diputar kembali lain waktu, dipahami gitu ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak paham dan anak-anak tetap selalu semangat belajar ya. Dalam kondisi pandemi, kondisi apapun, belajar harus tetap semangat. Itu saja yang bisa Pak Eko sampaikan di bab 9 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.